Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai dengan 13. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan, kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah kamu mengabaikan perintah Allah untuk berpegang pada istiadat manusia. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus dengan tegas menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang lebih mengutamakan tradisi manusia daripada perintah Allah. Ia berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Mereka mempersoalkan murid-murid Yesus yang makan tanpa membasuh tangan sesuai adat. Karena bagi mereka, kesalehan diukur dari ketaatan pada ritual lahiriah. Yesus menyingkap kemunafikan mereka dengan menegaskan dua hal. Hati lebih penting daripada bibir, dan perintah Allah lebih utama daripada tradisi manusia. Yesus mengkritik sikap mereka yang rajin menjalankan aturan buatan sendiri, tetapi mengabaikan kewajiban utama
seperti kasih dan tanggung jawab. Dengan demikian, Yesus menegaskan bahwa yang menajiskan manusia bukanlah apa yang masuk ke dalam tubuh, melainkan apa yang keluar dari hati. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Yesus memberi pengajaran dan penegasan yang tegas kepada kita bahwa sebagai pengikut Kristus dan yang percaya kepadanya, jangan memiliki pemahaman yang keliru seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang menajiskan seseorang. Yesus memberi ajaran yang mendasar tentang motivasi dan praktik kehidupan kita. Apa yang ada dalam batin, di sanalah bersumber segala tindakan manusia. Yesus juga mengajak kita untuk melakukan pertobatan batin, sebab pertobatan batin merupakan satu-satunya jalan menuju kesucian. Hati adalah pusat kehidupan manusia. Dari hati muncul perasaan dan juga tindakan. Hati itu adalah tempat pergumulan antara yang jahat dan yang baik. Yang berkenan bagi Allah adalah hati yang jujur dan tulus. Marilah selidiki isi hati kita masing-masing. Apakah hati kita memiliki kualitas di hadapan Allah dan sesama? Sudahkah kita menjaga hati maupun bibir dari penyakit kesombongan, kemunafikan, iri hati, dengki, keserakahan, dan lainnya dalam kehidupan harian kita? Apakah kita selalu memuliakan Allah dari segalanya dalam hidup kita? Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.